Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Intan Permatasari. Saya adalah mahasiswi Prodi Hubungan Internasional Universitas Amikom Yogyakarta. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan mengenal lebih jauh mengenai salah satu brand kecantikan dari Amerika, yaitu Avon. Dan kita akan mendalami lagi mengenai strategi manajemen dari Avon. Dan di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen strategi. Selanjutnya saya akan membacakan outline dari presentasi kali ini. Yang pertama yaitu apa itu Avon. Yang kedua adalah permasalahan yang dihadapi oleh Avon. Yang ketiga adalah produk life cycle dari Avon. Yang keempat adalah strategi inside out oleh Avon. Yang kelima adalah usulan strategi yang lebih baik untuk Avon. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kita langsung masuk aja pada pembahasannya. Apa itu Avon? Avon merupakan brand kecantikan ternama yang berasal dari Amerika. Avon menjual produk personal care. Jadi brand Avon ini menjual produk personal care seperti perfume, skincare, body care, kosmetik, hingga perawatan diri lainnya. Kemudian pasar terbesar mereka berada di Eropa dan Amerika. Jadi pada awal terbentuknya brand Avon ini, mereka menjualkan produk mereka itu dengan cara door to door atau dari pintu ke pintu. Dan pada tahun 1950 itu muncullah slogan, yaitu adalah Ding Dong, Avon Calling. Jadi slogan itu muncul karena awalnya itu Avon menjual produk mereka dengan strategi door to door. Jadi kita langsung masuk aja ke permasalahannya. Permasalahan yang pertama yaitu kesulitan untuk mengikuti kebiasaan konsumen yang berubah. Seperti yang tadi saya bilang, pada awal terbentuknya perusahaan Avon pada tahun 1950, mereka itu menjualkan produk mereka itu dengan cara door to door. Nah, cara penjualan produk ini itu malah menyulitkan mereka karena mereka tidak bisa menyesuaikan kebiasaan dari konsumsi konsumen. Karena kebiasaan konsumsi dari konsumen itu pasti akan berkembang terus dan mereka tidak bisa menyesuaikannya. Kemudian yang kedua adalah kompetitor semakin berkembang. Banyak sekali kompetitor lain yang mereka itu meningkatkan strategi penjualan mereka dan juga mengeluarkan inovasi-inovasi produk yang lebih baik. Contohnya seperti if.com, ibeauty.com, woman.com. Terus yang ketiga adalah Avon dianggap ketinggalan zaman. Jadi Avon itu istilahnya dia masih stuck pada era-era kosmetik yang lama dan dia tidak mengikuti perkembangan zaman sehingga dia dianggap ketinggalan zaman. Kemudian kita masuk ke PLC Avon yang pertama. PLC Avon yang pertama yaitu introduction stage. Jadi Avon itu mengenalkan produk mereka itu dengan cara memasang poster atau iklan pada majalah maupun toko. Kemudian kita langsung masuk ke growth stage. Growth stage yaitu keuntungan yang didapat semakin tinggi. Jadi pada tahun 1960, total penjualan mencapai 168,2 juta. Kemudian pada tahun 1969, total penjualan meningkat menjadi 676,7 juta US dollar dan penjualan internasional meningkat mencapai 75%. Kemudian mereka membangun pabrik produksi dan juga menempatkan toko-toko mereka di beberapa wilayah atau mereka melakukan ekspansi. Kemudian kita lanjut ke maturity stage. Pada stage ini, produk masih tetap banyak diminati walaupun penjualan tidak sebanyak sebelumnya. Jadi dikarenakan penjualan tidak sebanyak sebelumnya, harga produksi menurun dan juga
Avon mengurangi biaya produksi dan logistik sebanyak 8%. Kemudian kita lanjut ke decline stage. Nah, pada tahap ini peminat produk Avon mulai menurun sehingga mereka sedikit ketinggalan daripada brand-brand lainnya karena brand-brand lainnya itu sudah mulai mengeluarkan inovasi-inovasi baru. Kita lanjut ke strategi inside out. Jadi perusahaan Avon itu menggunakan strategi inside out yang berarti berfokus pada perusahaan sendiri dan perusahaan perlu mencari ide dan inovasi dalam mengembangkan produk mereka. Nah, strategi inside out dari Avon yang pertama adalah memudahkan brand. Jadi memang Avon itu sudah terkenal dari tahun 1950 dan mereka akhirnya berani untuk berkembang mengikuti zaman dan mereka dapat menghasilkan produk-produk yang lebih baru dan mereka tidak stuck pada era kejayaan tahun 1950. Kemudian yang kedua adalah mereka mengupgrade slogan Ding Dong Avon Calling menjadi Let's Talk, yang berarti mereka meningkatkan strategi pemasaran mereka dari yang awalnya door to door. Mereka mungkin bisa menggunakan e-commerce dan juga mereka penawaran dengan sosial media, pokoknya yang mengikuti zaman yang paling baru. Kemudian yang ketiga adalah packaging diperbaharui. Jadi untuk packagingnya dari Avon itu mereka membuat packagingnya itu terlihat lebih mewah seperti brand Lancome atau Estee Lauder yang secara tidak langsung menaikkan value dari brand tersebut. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan kualitas penjualan dengan program Beauty Advisor. Jadi dari program ini Avon telah melakukan penyuluhan dan juga pelatihan untuk semua reseller ataupun penggiat dari bisnis Avon sendiri agar mereka dapat bersaing dengan kompetitor yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke strategi yang diusulkan untuk perusahaan Avon. Kalau saya mengusulkan untuk menggunakan strategi Red Ocean. Hal ini dikarenakan Avon berkompetisi pada pasar yang sudah terbentuk sehingga perlu untuk meningkatkan strategi penjualan agar dapat bersaing dengan kompetitor. Nah, strategi yang dilakukan oleh Avon yang pertama menghadirkan shade warna yang lebih beragam. Kemudian yang kedua adalah eco-friendly, yang ketiga adalah no animal testing. Selanjutnya kita ke kesimpulan. Avon mengalami perkembangan perusahaan yang pesat pada awalnya, namun seiring berjalannya waktu, Avon kurang dapat bersaing dengan kompetitor lainnya. Dan sarannya adalah agar Avon itu mengetahui karakteristik brandnya tersendiri agar memiliki value yang berbeda dengan brand lainnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon dimaafkan. Terima kasih.